Oke, aku akan potong rambut, sahut Regan, melihat gelagat istrinya yang sepertinya akan mengamuk. Dia memasukkan motor ke dalam garasi kecil. Giana menaruh sate dan lauk pemberian Lady di meja. Mengambil piring dan sendok agak kasar, menimbulkan suara nyaring akibat peralatan makan yang berbenturan. Giana, aku pastikan rambut dan brewok ini hilang, ulang Regan. Punya suami ganteng harus sabar, tabah, dan kuat mental. Sang istri masih tetap cemberut, sesekali melirik tajam. Cintaku hanya untukmu, Gi. Apa aku perlu potong rambut sekarang? Iya. Sana. Siap. Regan mengambil kunci motor yang tergeletak di meja, memakai kembali jaketnya. Mas, panggil Giana pelan. Mau titip sesuatu? Tanya Regan sembari mengucir rambutnya. Enggak. Giana mengembuskan napas panjang. Maaf, aku tadi sempat cemburu. Ayo, makan. Berarti tetap boleh gondrong. Bukan gitu, besok tetap potong rambut, tukas Giana. Terakhir kali mereka bertengkar, Regan keluar rumah dan akhirnya menghilang. Giana khawatir akan terulang kembali, yang menyebabkan terjadinya perpisahan. Regan mengulum senyum. Kemarahan Giana sudah mereda. Dia memeluk istrinya dari belakang. Aku akan segera mengurus pengajuan nikah. Supaya kita resmi menjadi suami istri secara negara, bisik Regan, mencium tengkuk leher Giana. Tangannya mulai kelayapan di balik kemeja Giana. Mas, kondisikan tangan, sergah Giana. Makan dul. Abis itu bikin anak, potong Regan, melepas pinggang Giana. Duduk di kursi meja makan. Nggak janji. Giana duduk di sebelah Regan. Di sela-sela menikmati makan malam, Giana menceritakan temannya, si Lady, yang seringkali memberikan makanan. Giana juga menceritakan teman di kampus yang julid. Mas. Giana menggenggam tangan kiri Regan. Kata mama, kakek Akma mengambil. Dia bukan kakekku lagi, Giana. Kami memang masih ada ikatan darah, tetapi bagai air dan minyak. Lebih baik pergi untuk selamanya. Regan menyela. Giana tersenyum getir. Aku lebih senang dengan kehidupanku sekarang. Bersamamu, ucap Regan. Giana, mengenai anak. Jika ingin menunda, aku nggak keberatan. Terlambat, semalam kemungkinan jadi. Giana melepas genggaman tangan, melanjutkan melahap makanan. Yakin sekali kamu, cibir Regan. Mau taruhan? Tantang Giana, menumpuk piring kotor. Nggak mau, tolak Regan. Aku hanya nggak ingin mengganggu aktivitas ngampus. Mas, aku nggak keberatan sama sekali. Aku malah senang kalau hamil, kata Giana, antusias. Mari kita rajin-rajin bercinta. Dia tertawa kecil. Dasar, gumam Regan. Mas nginep sini. Loh, nggak boleh. Aku suamimu bukan, sih. Heh, bukan seperti itu. Baju-baju Mas Regan belum ikut pindah. Besok pagi ganti baju apa? Giana berdiri, membawa piring dan gelas kotor ke wastafel. Pakai bajumu, canda Regan. Giana mencipratkan sedikit air pada suaminya. Mana muat. Regan teringat pesan Tejo yang terakhir, yang memberitahu banyak lelaki yang naksir istrinya. Gi, banyak yang naksir kamu ya selama aku nggak ada. Regan memancing di air yang keruh. Dapat laporan dari siapa? Giana balik bertanya. Aku ini setia menunggu, Mas. Iya, aku tahu. Hanya. Giana mengelap kedua tangannya. Dengan wajah ditekuk, dia masuk ke kamar. Alamat dapat punggung, desis Regan, mengusap wajahnya kasar. Giana. Regan menyusul istrinya. Di dalam kamar, Giana mengambil pakaian tidur dari dalam lemari. Juga bra dan celana dalam. Di rumah keluarga Regan, Giana sempat mandi tapi tidak ganti baju. Maaf, Giana. Aku nggak bermaksud apa-apa. Regan menutup pintu kamar. Giana tidak menyahut, melucuti pakaiannya dengan sengaja di hadapan Regan. Alih-alih segera berpakaian, Giana malah menggelung rambutnya.
Regan menelan ludahnya sendiri. Sengaja. Apanya? Kamu ngajak make out. Aku ganti baju, Mas. Giana mulai memakai celana dalam. Oh, gitu ya. Regan menganggukkan kepalanya, dia melepas kaus dan celana. Menyisakan celana boxer pendek, lantas berbaring di balik selimut. Selamat malam, istriku. Ya. Giana mendengkus pelan. Regan tidur tengkurap, selimut menutupi pinggang ke bawah, sehingga memperlihatkan punggungnya yang liat. Giana berdecak kesal. Dia tidur memunggungi Regan. Giana sedang menulis alamat di atas kardus berukuran besar, yang berisi mainan untuk Davi, yang akan segera dikirim. Dia memandangi sejenak paket tersebut, lalu, mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Menelepon Wening. Halo, Ibu, apa kabar? Giana. Bagaimana kabarmu? Regan mencarimu. Kami sudah bertemu. Aku sehat dan baik. Kabar ibu sendiri gimana? Tanya Giana, menarik napas untuk menghalau rasa pedih. Setiap kali menghubungi Wening, hanya ada kesedihan dan kekhawatiran. Sikap ibu kandungnya yang berat sebelah, menyebabkan Giana merasa tidak dicintai. Sehat. Ibu sehat. Ibu, aku mengirim mainan untuk anak Mbak Mae. Kemungkinan 3 baru sampai. Makasih, Gi. Aku juga mentransfer uang. Untuk ibu dan Mbak Mae. Nggak banyak, semoga bermanfaat. Giana, terima kasih. Giana mendengar suara ibunya yang tertahan. Aku tutup dulu, Bu. Ini nomor HP-ku. Ibu bisa kapan saja menelepon. Giana memutus sambungan. Membuang napas kasar. Semoga tidak ada masalah lagi, dia hanya ingin hidup tenang bersama Regan. Selain ke kantor ekspedisi untuk mengirim paket, Giana akan mampir ke tempat usaha Regan. Dia dan Regan berencana hadir di acara siraman yang diselenggarakan jam 3 sore. Sehingga Giana sekalian memakai gaun terusan warna merah muda dan sepatu berhak 3 cm. Notifikasi pesan menyebabkan Giana urung mengangkat paket. Siapa tahu ada pesanan. Evan, aku ingin mengajakmu ke acara keluargaku, Gi. Giana, nggak bisa, Pak. Aku sudah ada acara sendiri. Evan, kamu bohong. Giana, suamiku sudah pulang, Pak. Kapan-kapan aku kenalin. Giana tidak melihat balasan dari Evan, memasukkan ponsel ke dalam sling bak coklat tua. Bergegas keluar rumah, karena taksi yang dipesan sudah menunggu. Dari kantor ekspedisi, Giana menuju tempat usaha Regan. Taksi yang ditumpangi berhenti di depan rumah gaya kolonial Belanda berpagar besi. Dia turun taksi, berdiri mengamati tempat usaha sang suami. Garasi dijadikan showroom. Mobil pickup terparkir di halaman samping. Kayu-kayu gelondongan berjajar rapi. Bibir Giana tersenyum lebar melihat pelang nama. Dengan langkah percaya diri, Giana memasuki halaman. Seorang lelaki yang sedang mengamplas langsung berdiri dan menghampiri Giana. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ingin bertemu dengan punya Larasati Furniture. Saya Giana. Sebentar ya. Lelaki itu masuk ke dalam, tidak butuh waktu lama keluar. Memberitahu Giana supaya masuk saja. Giana mengangguk, di dalam ruangan yang cukup luas tampak kayu-kayu berserakan. Dia melihat lelaki yang mengenakan apron hitam yang tebal, yang dipenuhi kantong-kantong. Lelaki yang mengenakan kacamata safety dan berambut model curtain itu, posisinya agak menyamping. Lengan kanannya ada tato bunga matahari. Dia sedang mengukur kayu. Tidak ada sang suami, Giana celingukan ke kanan dan kiri. Dia mulai kesal. Katanya disuruh masuk. Omelnya pelan. Malah ngilang. Hei, kenapa bengong di situ? Giana mengerjapkan kedua matanya. Loh, itu suaminya. Penampilan Regan sudah berbeda, tidak ada rambut gondrong dan brewok. Giana terpesona sendiri. Teringat waktu pertama kali bertemu. Galak dan dingin. Kok ada tatonya? Bukan tato permanen, Gi.
Jadi kelinci percobaan anaknya yang punya barbershop. Kenapa melotot gitu? Katanya disuruh cukur. Aku mandi dulu ya. Duduk aja dulu, ucap Regan. Bagaimana tidak melotot, penampilan Regan membuatnya seolah-olah jatuh cinta untuk kedua kalinya pada orang yang sama. Giana. Giana menarik napas dan menggeleng pelan, dia baru saja terbang ke langit tinggi. Lalu, terbang lagi karena melihat Regan melepas kaus, sehingga punggung yang berkeringat itu malah sangat menggoda. Memang ada kamar mandinya? Pertanyaan yang agak konyol dilontarkan Giana sembari mengikuti Regan. Ada. Ini, kan, sebenarnya rumah, Gi. Aku sering tidur di sini kalau lembur, jelas Regan. Giana membuka pintu kamar, hanya ada tempat tidur kayu kecil. Lihat-lihatlah, jangan sampai kesasar. Seru Regan yang masuk ke kamar mandi. Rumah zaman dulu itu estetik, sekaligus ada sisi sedikit misterius. Giana jadi terbayang-bayang film horor. Dia pun memilih menunggu di ruang utama. Dua lelaki yang sedang bekerja tampak berbisik-bisik, tersenyum, dan menganggukkan kepalanya. Giana tahu kedua lelaki itu adalah karyawan Regan. "Jo, motorku kamu yang bawa. Kuncinya di tempat biasa." Regan muncul, sudah rapi dengan kemeja batik lengan pendek, celana panjang hitam, dan sepatu hitam yang mengkilap. "Siap, Pak Bos. Kenalkan ini istriku," ucap Regan. Faruk dan Tejo saling memandang. "Kapan kawin, Pak Regan?" "Udah lama. Aku pergi dulu." Regan menggandeng tangan Giana. "Kita naik taksi aja." "Naik motor nggak apa-apa, Mas. Mendung, Gi. Khawatir hujan," sahut Regan. Mereka berdua duduk bersebelahan di taksi. Giana mulai gugup, karena akan bertemu dengan keluarga besar Regan. Ponsel Giana di dalam tas bergetar, tetapi Giana memilih mengabaikannya. Karena bergetar lagi, akhirnya diambil perangkat elektronik tersebut. Ada satu pesan nomor yang tidak dikenal. "Gia, aku Mae. Tolong telepon aku." Giana tidak membalas pesan dari Maena. Memasukkan kembali ponselnya, dia akan menelepon nanti. "Nama calon pengantinnya siapa, Mas?" tanya Giana. "Ella dan Aidan." Nama calon pengantin perempuan tidak asing di telinga Giana. "Anaknya Bude Rima dan Pade Hadi," imbuh Regan. "Nanti kamu juga akan bertemu sepupuku yang satunya. Namanya Evan." Nama itu juga tidak asing, bahkan sering disebut. Giana berpikir hanya kebetulan saja. Saat taksi berhenti di depan rumah yang cukup familiar dengan tenda putih, Giana mulai menebak-nebak. "Ini rumahnya, Mas?" "Iya. Kamu kok kayak bingung gitu? Ayo, turun." Regan menggenggam tangan istrinya. Berjalan memasuki tenda yang dihias janur kuning dan rangkaian bunga mawar, krisan, dan lili. Tampak Rita berjalan menghampiri dan tersenyum semringah. Menyambut anak dan menantunya. Dengan segera menggaet tangan Giana, memisahkan dari Regan. Regan memperhatikan Giana yang diperkenalkan pada keluarganya. Sang istri terlihat kikuk dan malu. Kadang tersenyum, kadang meringis, sedikit membungkuk karena yang diajak mengobrol duduk di kursi. Giana sempat memandangi Regan, dengan tatapan yang seolah-olah mengatakan, "Aku suka keluargamu, tapi tolong temani aku." Alih-alih mendekati Giana, Regan menghampiri Evan yang baru datang. Sepupunya itu mengendarai mobil jenis SUV. "Sore, Gan," sapa Evan, membuka kacamata hitamnya. "Balik ke pengaturan awal, nih. Seperti yang kamu lihat. Mana cewek gebetanmu?" "Buh." Regan tertawa terbahak-bahak. "Ya udah, cari yang lain aja, Van. Banyak cewek di dunia ini. Dari kulit putih silau, hitam manis, coklat segar, kuning mentari, kelakarnya kemudian. Itu warna kulit atau warna kain?" Evan mencibir. "Kamu sendiri mendadak potong rambut, pasti ada alasannya. Disuruh ibu negara. Eyang Liz. Bukan Eyang. Tapi istriku, Van." Evan menatap tak percaya.
Karena selama ini Regan tidak pernah menceritakan tentang istri. Regan lebih sering bekerja, berkelindan dengan kayu ketimbang dengan perempuan. Keluarga besarnya tahu, Regan belum bisa melupakan Sarah. Kapan kawin? Udah lama, hampir setahun yang lalu. Kami menikah tanpa diketahui publik. Regan tersenyum, pandangannya mengarah pada Gianna yang sedang mengobrol dengan sanak familinya. Aku dan istriku sempat terpisah karena sesuatu. Aku nggak ngerti, kenapa baru sekarang kamu cerita. Karena aku belum menemukannya. Regan beralih memandang Evan, sepupunya itu tampak memicingkan mata. Gianna, kenapa dia ada di sini? Desis Evan. Dia adalah. Regan belum sempat menjelaskan, Evan sudah berjalan cepat menghampiri Gianna. Regan pun cepat-cepat menyusul. Gianna, kamu di sini. Evan menepuk pundak Gianna. Pak Evan. Gianna tersenyum kaku. Ternyata benar seperti dugaannya. Saya datang bersama. Kalian berdua saling kenal. Regan berdiri di tengah-tengah, melihat ke Gianna lalu Evan. Dosenku, Mas, jawab Gianna. Mas. Gantian Evan yang kebingungan. Kamu kenal Regan, dia. Mas Regan suamiku, Pak Evan. Gianna mengembuskan napas pelan. Oh. Regan mengangguk-angguk. Kenalin ini bini gue. Evan terlihat kecewa. Udah kenal. Acara udah dimulai, katanya, lalu berjalan ke deretan kursi paling depan. Duduk bersama anggota keluarga lain, menyaksikan prosesi siraman. Regan mengusap wajahnya sendiri, ingat waktu Evan dan Ella membicarakan snack box. Kalau tidak salah ingat, Evan mengatakan bahwa menyukai Gianna. Mas. Gianna mendekat. Duduk. Keduanya duduk di bagian paling belakang. Entah mengapa, Regan agak gusar. Ternyata dunia ini memang selebar daun kelor. Aku kenal Mbak Ella dan Pak Evan awal-awal pindah ke kota ini. Ternyata, aku dekat dengan keluargamu, ucap Gianna pelan. Mas, ada apa? Nggak ada apa-apa, Gi, sahut Regan. Memang terasa kejam ya, kita dekat tapi nggak bisa langsung bertemu. Ada simpul-simpul yang mengikat tan kita sadari. Terlihat orang yang dituakan dan masih kerabat, satu persatu menyiram tubuh Ella yang berbalut kain jarik dan ronce bunga melati yang menutupi bagian pundak. Mas, keluargamu baik-baik semua, kata Gianna. Ya. Regan menyahut sekenanya. Lalu, dia merangkul pundak Gianna. Ya, keluargaku baik. Orang baik akan bertemu dengan orang baik. Kamu kenapa sih, Mas? Kok agak judes? Itu hanya perasaanmu, Gi. Gitu, ya. Sementara itu, calon pengantin masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Seusai acara siraman, ada acara adol dawet jualan dawet. Kedua orang tua mempelai wanita berperan menjual dawet. Ayo, Mas. Ikutan beli dawet, ajak Gianna, menarik pergelangan tangan Regan. Regan menuruti keinginan Gianna. Mereka mengambil kereweng terlebih dahulu, yang digunakan untuk membeli dawet. Kereweng atau pecahan tembikar merupakan simbol kehidupan manusia yang berasal dari tanah. Lucu ya, Mas. Aku ngebayangin, suatu hari nanti kamu dan aku seperti Bude dan Pade, celoteh Gianna, setelah membeli dawet dan mereka berdua kembali duduk. Anak aja belum ada, udah ngebayangin prosesi siraman anak kita kelak. Sinis Regan, yang sedari tadi memantau Evan. Si sepupu beberapa kali tertangkap basah menatap Gianna. Semoga lekas diberikan anugerah. Bikin aja baru sekali, bisik Regan. Tadi malam di kode nggak ngerti. Gianna mengaduk-aduk dawet. Oh, aku paham. Nggak maksudnya iya. Sedangkan iya, maksudnya enggak. Dasar wanita, sindir Regan. Gianna tertawa cekikikan macam hantu di malam Jumat. Tidak sadar suaminya sedang menahan cemburu dan berusaha supaya logika tetap terkendali. Suami istri itu pulang pukul 5 sore. Gianna bahagia dan kenyang. Sedangkan Regan senewen sendiri walaupun perut kenyang. Sayang, kunci motormu mana?
Aku mau ambil pakaian. Regan bertanya begitu sampai di rumah. Giana mengambil kunci motornya yang tersimpan di laci meja. Hati-hati. Aku nggak akan lama, ujar Regan mengambil kunci motor yang diberikan Giana. Giana memandangi Regan yang mengeluarkan motor. Lantas menutup pintu garasi. Karena gerah dan kulit terasa lengket keringat, Giana memutuskan mandi supaya lebih segar. Kaos putih dan celana pendek kuning dikenakan Giana. Dia sedang menyisir rambut saat terdengar bel pintu. Kok, cepat banget. Giana bergumam lirih, berjalan ke arah pintu. Dia terkesiap kaget melihat Evan. Aku disuruh nganter makanan. Tadi kalian terburu-buru pergi, kata Evan, yang membawa 2 kantong plastik. Masing-masing berisi lauk dan kue. Ini. Pak Evan nggak perlu repot-repot, ucap Giana menerima 2 kantong plastik berwarna putih. Nggak repot, aku sekalian pulang. Regan mana? Sedang ke rumah Eyang, jawab Giana. Aku nggak ngira kamu benar-benar udah nikah. Evan tersenyum getir. Dan, suamimu adalah Regan. Giana salah tingkah sendiri. Dia ingin mempersilakan masuk Evan, tapi Regan sedang berada di luar rumah. Mengapa kamu mau diperistri seorang duda dan pernikahan kalian belum resmi secara hukum? Pertanyaan Regan terdengar sinis. Itu keputusan bersama, Pak Evan. Keputusan saya dan Mas Regan. Kami sedang mengurus pengajuan menikah resmi. Kenapa saya mau diperistri duda? Ada beberapa alasan, salah satunya karena Mas Regan jodoh saya, kata Giana. Alasan klise. Kenapa Pak Evan jadi menjengkelkan sekali? Giana menghela napas pendek. Sorry. Evan berucap lirih. Aku pergi dulu. Iya, Pak. Giana berbalik masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Giana membuka kantong plastik. Perlu menghangatkan lauk. Juga mengukus kue-kue basah supaya tidak bau. Rasa was-was melanda Giana, karena Regan tidak kunjung pulang. 2 jam telah berlalu. Mungkin butuh waktu lama untuk mengepak pakaian. Ketika mendengar suara motor, Giana bergegas membuka pintu. Sangat lega melihat sosok Regan. Suaminya menurunkan koper besar dari motor. Kirain udah bobo. Komentar Regan. Khawatir, Mas. Aku masih belum bisa menghilangkan pikiran buruk, papar Giana. Sini aku yang bawa kopernya. Mas masukin motornya. Giana menarik koper, sedangkan Regan memasukkan motor. Regan melihat makanan dan kue di atas meja. Dari jenisnya dia tahu dari mana makanan tersebut. Mama tadi yang nganter makanan itu. Tanya Regan. Pak Evan. Regan tersenyum tipis. Ada kecemburuan berkelebat di matanya. Aku tahu, Evan salah satu lelaki yang menyukai istriku. Aku nggak bisa mencegah orang suka sama aku. Aku hanya bisa menghindar dan menolak, karena aku perempuan bersuami. Ah, Mas cemberut sedari acara siraman karena cemburu. Aku nggak cemburu. Tapi sangat cemburu. Giana memotong ucapan Regan. Kamu hanya milikku, Gi. Regan pernah cemburu, kali ini cemburunya berbeda dan berlebihan. Evan tampan dan mapan. Dulu mereka seimbang, sekarang jelas berbeda. Aku memang hanya milikmu. Giana mendekat, untuk meluruhkan kecemburuan suaminya, dia mendaratkan kecupan di bibir. Kamu jangan mancing-mancing, Gi. Siapa yang mancing? Masa, cuma dicium bisa kesetrum? Giana terkikik, tangannya membuka kancing kemeja Regan satu per satu. Berpindah melepas sabuk dan menariknya cepat. Ini baru namanya mancing. Kesetrum nggak? Setahun nggak bertemu, kamu makin nakal, Giana. Suara ponsel yang berdering sempat mengganggu aktivitas panas suami istri itu. Mas, siapa tahu penting. Ucap Giana di antara deru napas yang berkejaran. Regan menyambar ponsel milik Giana. Alih-alih merespons, dia menonaktifkan ponsel. Mas, nanti saja, Gi. Maena berpikir, Giana sangat membencinya sehingga tidak membalas pesan maupun mengangkat telepon.
Padahal dia hanya ingin menyampaikan hal penting. Bu, boleh pinjam HP-nya? Maena bertanya hati-hati. Nelepon siapa? Wening mengangsurkan ponsel miliknya. Giana, Bu. Aku ingin minta maaf, jawab Maena. Dia nggak mau ngangkat telepon dariku. Wening menatap Maena tidak percaya. Jangan menatap seperti itu, Bu. Aku hanya ingin memperbaiki hubungan dengan Giana. Syukurlah. Maena tidak memberitahu tentang Rosalind pada ibunya, khawatir sang ibu khawatir dan malah bertindak gegabah. Maena keluar rumah, berdiri di ujung teras. Dia membuang napas kasar, ponsel Giana tidak aktif. Maena termenung sebentar, lantas berbalik masuk ke rumah. Punya nomor kontak Regan, Bu? Ada, kok. Cari aja. Maena menekan kontak milik Regan. Ada nada sambungan, tetapi tidak diangkat. Besok pagi aja lagi ditelepon. Mungkin mereka sudah tidur. Masa, jam 8 udah tidur? Maena mengembalikan ponsel Wening. Maena masih bisa mengulur waktu sampai esok pagi jam 9. Mudah-mudahan Giana segera menghubungi. Giana melihat ke samping, memandangi wajah suaminya yang masih terlelap. Senyum merekah di bibir Giana, seperti mentari yang terbit di pagi hari. Dia mencium hidung Regan, kemudian beringsut turun. Mengambil pakaian yang tercecer. Perempuan itu melangkah masuk ke dalam kamar mandi, membersihkan tubuh di bawah guyuran air dingin. Selesai mandi, berpakaian, dan menyisir rambut, Giana membuka tirai jendela ruang tamu, mematikan lampu teras. Karena masih ada lauk, Giana tidak perlu repot-repot memasak. Dia mencuci baju yang mulai menumpuk di keranjang cucian. Sementara mesin cuci berputar, Giana mengambil ponsel di kamar. Mengaktifkan kembali perangkat elektronik tersebut. Dia baru teringat, Maena minta segera dihubungi. Giana pikir mungkin masalah ibunya. Halo, Mbak. Giana, syukurlah. Aku ingin mengatakan hal penting. Suara Maena terdengar lega sekaligus panik. Giana mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Maena. Dia terduduk di tepi tempat tidur saat mendengar informasi yang mengejutkan. Aku nggak mungkin melakukan hal buruk lagi, Gi. Dulu aku memang jahat, bahkan pada ibu sendiri. Mbak tunggu dulu. Jangan beri jawaban dulu. Setengah jam lagi, Gi. Aku harus menelepon si Rosalind. Oke, aku akan menelepon lagi. Aku harus bicara dengan suamiku dulu. Giana mematikan sambungan. Mas Regan, bangun. Ada hal penting. Mas. Diguncangnya bahu Regan. Mau lagi. Regan menggeliat dan menguap. Pikirannya having sex mulu. Ini tentang Rosalind. Fokus Regan langsung terkumpul saat mendengar rencana Rosalind. Benar-benar bangsat perempuan itu. Aku pikir dia sudah melupakan dan merelakan. Mas punya rencana. Lapor polisi, mungkin, kata Giana, yang panik. Aku butuh kopi dulu, Gi. Baru bisa berpikir. Regan menukas. Ya, Tuhan. Ini menyangkut keselamatan aku. Calon ibu dari anak-anakmu. Malah pingin ngopi.